Halo sobat mekanik, kali ini kita mau memperbaiki pompa power steering Verosa ya. Jadi pompanya ini bocor. Kalau tekanannya bagus nggak ada masalah, cuma dia bocor di bagian belakang sini ya. Nah, hasilnya ini nanti kita belikan, terus kita bongkar dulu. Sebelum kita belikan kita bongkar, dan setelah kita bongkar kita bersihkan lagi, kita cek apa yang jadi penyebabnya kan. Nah, setelah itu kita pasang seal yang baru, oke? Nah, pompanya sudah kita copot ya. Jadi cara copot pompanya Verosa itu, ini kita buka bautnya. Terus kalau kita mau copot asnya dari belakang ya, ini ada kancingan, tinggal dicungkil aja keluar. Tapi sebelumnya ini dicungkil, ini ditekan dulu ya, ditekan, terus ini cungkil keluar. Oke. Nah, kita trek seperti ini ya. Ini punya kita trek, ada lubangnya kan, kita trek, tahan. Terus kita tekan seperti ini ya. Nah, sip. Ini udah bisa copot ya. Bisa copot, tapi kita pasang aja untuk dijadikan penahan, karena kita mau nyopot ini. Jadi nyopotin harus tekan seperti ini ya, tekan seperti ini ya, keras. Nah, ini setelah ditekan baru nanti kita cungkil ya. Baiknya sih 2 orang. Kancingannya udah kita copot ya. Terus kita, ini harusnya mendal bisa keluar, kita pukul dikit. Nah, seperti ini ya. Kotor banget. Ada bekas lemnya ini. Nah, seal ini nih yang bikin bocornya, nggak ngembang ini. Seal yang ini ya. Oke, kita pretelin aja, buka semuanya, kita cek. Jadi kalau kita lihat ya, ini seal o-ringnya pada kempes semua ya. Jadi ini udah tipis. Ini udah kempes yang di sini ya, tutupnya. Ini juga dinding cartridge-nya juga, dinding cartridge-nya masih bagus ya, tidak cacat. Cuma ini seal-nya udah, lihat, ini udah nggak ada celahnya, dia lurus. Jadi harusnya dia muncul sedikit. Kita ganti semuanya ya, kita bongkar, ganti seal-nya, oke? Sama semuanya. Semua sealnya ya. Jadi sealnya hanya beberapa bagian aja nih. Seal o-ring 2 dan seal oilnya 1. Jadi hanya seperti ini ya, hanya 4 bagian. Oke, kita belikan dan ganti yang baru. Nah, sealnya sudah kita belikan yang baru ya. Kita belikan yang baru, kita samakan dengan yang lama. Oke, kalau buka bungkus seal jangan dirobek, tapi di cutter ya, supaya nanti kalau misalnya ada kekeliruan bisa kita tukar di tokonya. Kalau tokonya bisa ditukar.
Ini kita lihat, ini yang lama ya, ini yang baru. Dimensinya sama. Nah, kalau yang lama udah mulai kurang bagus seal yang ini ya. Tapi sebenarnya masih bisa sih dipakai. Tapi kita ganti aja yang baru, yang lebih keras. Yang lebih keras tapi masih lentur ya, bukan kaku. Nah, seal o-ring, seal o-ringnya agak besaran dikit ya dengan yang baru. Mudah-mudahan bisa masuk. Oke, sekarang kita lanjut pasang. Tapi sebelum kita pasang, ini sealnya kita potong dulu ya, pernya supaya dia lebih gigit. Oke, udah kita potong ya, udah kita potong, kita pasang lagi. Nah, setelah kita potong, kita kasih gemuk dulu ya, terus kita pasang di rumah pompa power steeringnya. Kita kasih gemuk dulu, bisa dipasang dulu bisa, yang penting gemuknya tidak ketinggalan ya, karena ini penting, karena dia tidak dilewati oleh oli. Oh sorry, dilewati oli tapi yang bagian sini enggak ya. Kita perlu pakai kunci sok yang ukurannya sama ya. Sip, udah rata ya. Udah rata. Yang seal di sini kita ganti ya, karena juga di sini udah kempes. Jangan sampai kelewatan ya. Kita pasang yang baru ya. Seal yang baru kita pasang. Sip, tinggal yang di sini ya, kita pasang semua. Setelah itu kita pasang di sini ya. Kita pasang seal yang di sini, seal o-ringnya. Yang rapi. Jangan melintir ya. Kalau melintir kurang bagus. Sip. Sekarang bisa kita kasih oli atau gemuk untuk melumasi supaya dia bisa masuk dengan baik ya. Di sini ada knob-nya ya, jadi dia sudah ada pennya, tinggal kita masukin aja. Masuk pelan-pelan. Oh iya lupa. Di sini bisa kita kasih pelumas ya, di pusing sininya. Kita bisa kasih pelumas. Nah, masuk dengan pas ya. Nah, setelah ini terpasang rapat di dalam ya, ini kita bisa memasang siripnya dulu sebenarnya. Jadi sirip cartridge-nya kita bisa pasang dulu ya. Kita bisa pasang dulu dan jangan kebalik. Nah, kalau pasang sirip itu ini ada posisi yang cembung ya, dan yang posisi datar. Kita perhatikan ya.
Ini kalau dilihat ini lebih cembung ya, ini lebih cembung. Nah ini cembung dan ini datar. Kalau siripnya itu nggak boleh kebalik. Jadi posisi yang cembung ini adalah posisi di luar. Nah seperti ini ya, ini yang cembung. Yang cembung posisinya di luar ya, di luar. Jadi posisinya dia di luar. Jadi posisinya itu di luar, arah keluar ya. Dia nanti akan menggosok rumah katrit yang oval ini ya. Nah ini kita pasang juga. Dan ini nggak boleh kebalik. Ini ada titiknya di sini. Ini ada tandanya ini di atas ya. Nah ini ada 2 lubang. Dan 2 lubang ini pun juga nggak bisa tertukar. Jadi sini ada pen. Sini ada pen. Karena lubang ini lubang oli juga ya. Ini bisa kita pasang. Dan kalau misalnya salah lubang dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena lubangnya nggak bisa nggak pas, dia lebih kecil. Kalau posisi katrit terbalik, maka akan merusak dinding, akan merusak rumah katrit ya yang oval ini. Dia akan merusak dan tekanan pun juga bisa hilang. Sekali lagi ya, jangan pernah kebalik. Hati-hati kalau masang. Dan dan si katrit juga nggak boleh cacat ya, harus betul-betul pas posisinya, jangan kebalik. Jumlahnya ada 10 ya, jumlah katritnya ada 10. Nah, kita cek lagi apakah dia ada yang kebalik. Kita betul-betul harus cek, teliti ya sebelum ditutup. Setelah semuanya posisinya udah benar, kita pasang ini ya dinding katritnya. Kita bisa kasih oli sedikit di sini untuk melumasi, untuk mengawali pelumasan, dan kita bisa kasih juga oli di sini di karetnya ya. Tambah gemuk biar licin. Ini kalau misalnya kebalik antara lubang pen yang di sini dengan di sini sih nggak masalah sebenarnya ya. Dia simetris. Jadi kalau simetris itu bolak-balik nggak masalah ya. Giliran setelah masuk kita bisa menambahkan oli lagi. Oke. Nah ini karena sudah cacat ya, sering dipukul orang. Ini kelihatan ya, ini sudah cacat dan dipukul orang. Mungkin nanti saya akan menambah lem di sini supaya sealnya tidak bocor. Jadi lem ini fungsinya untuk membantu agar sealnya lebih rapat lagi ya. Jadi seal yang di sini lebih rapat lagi. Untuk covernya, tutupnya. Nah, yang terakhir kita pasang ini pegas ya untuk menekan dinding ini dari covernya ini. Jadi saya bahkan bantu lem di sini ya. Semuanya sih kalau ini bagus nggak perlu dilem sebenarnya ya, karena ini sudah cacat, kita lem aja.
rata kita bisa pasang ya. Jadi di sini jangan dilem, cukup di sini saja, nah, supaya nanti lemnya tidak masuk ke sini ya. Jadi pelan-pelan aja kita pasang, hati-hati ya, agak sulit juga nih. Nah, udah masuk, udah pas, kita tekan sedikit. Sip, nggak bisa masuk. Bisa dibantu pukul sedikit ya, bantu pukul tenaga palu dikit-dikit aja. Nah, udah rapat nih, tinggal kita pasang kancingan aja sambil ditekan ya. Kita pasang kancingan asli, ini kancingan yang asli ya, ini kancingan yang asli kita bisa pasang. Oke, sambil ditekan. Ini bagusnya orang dua ya, supaya satu menekan, satu yang memasukkan kancingannya. Kancingannya agak sulit juga ini. Nah, udah masuk, udah pas seperti ini ya. Jadi kita teliti dulu sebelum kita lepas atau kita pasang ya. Artinya kita lihat ini kancing udah masuk apa belum, dan sampai dia mental keluar. Nah, setelah kita cek udah masuk ya, sip, udah rapat ya. Sekarang kita bisa masang puli ya, kita bisa masang pulinya. Jangan lupa pasang spray yang telah kita cabut tadi ya. Pulinya jangan kebalik, kalau kebalik nanti posisi fan belt tidak pas. Tapi kalau kebalik juga dia nggak bisa kepasang ya, karena ada sisi panjang. Ini sisi panjang di ujungnya, ini lebih pendek. Ini lebih datar ya, lebih rata. Kalau kebaliknya nggak bisa kepasang, dia natap. Nah, seperti ini nggak bisa. Kita bisa kencangkan dengan cara seperti ini. Memang enak kalau punya alat khusus ya untuk ngoprek-ngoprek itu, jadi mempermudah pekerjaan kita. Sendiri pun kita bisa kerjakan. Kita bisa mengetes ya. Ini kita kasih oli, kita masukin oli untuk mengetes tekanan pompanya. Ini sambil diputar ya. Jadi ini inputan olinya, ini adalah outputnya. Jadi outputnya kita tahan sambil diputar, dia akan muncrat ya. Dia akan mengeluarkan tekanan, terus kita isi lagi. Ini sudah angin ya, jadi udah muncrat. Nah, kalau seperti ini berarti kompanya bagus ya. Nah, dia bisa muncrat sejauh 1 meter minimal setengah meter, tapi ya paling bagus 1 meter. Jadi muncratnya udah jauh nih, tinggal kita pasang
di mobilnya. Oke. Untuk lebih yakin lagi ya, ini tidak bocor, kita bisa kasih lem. Ini kebetulan saya pakai lem RTV seperti ini. Nah, ini mereknya Wood, jadi bisa lebih rapat lagi ya. Tapi jangan dipasang sebelum ini lemnya lumayan kering. Ini lemnya keringnya lama, tapi kalau sudah kering dia sangat rapat karena dia betul-betul bagus ya untuk berfungsi sebagai sealer. Oke. Nah, sekarang sudah kita pasang ya. Sudah kita pasang pompanya, sudah kita isi juga olinya. Nah, mungkin saya ada masukan sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman ada kasus power steeringnya berat, sudah ganti kompa masih berat, mungkin cara ngisi olinya itu sedikit-sedikit ya, sedikit dulu di starter, udah kesedot, ngisi lagi, diisi lagi, kesedot, diisi lagi, dikit, jangan langsung penuh ya. Biasanya dia tidak mau masuk ke dalam sini. Sekarang kita mau ngetes pompanya, apakah dia bocor atau tidak. Oke. Udah bang? Kalau kemarin dia bocornya di sini ya, di pantat belakang sini. Di sini nggak bocor. Nah, sekarang kita perhatikan sekitar ya setengah jam lah sambil manasin mesin ya. Posisi minyak juga udah cukup, nggak perlu ditambah, udah pas. Kita biarkan beberapa menit ya. Nah, ini sudah 25 menit ya. Jadi kita lihat keadaan bocor. Nah, ada satu lagi ya, mau saya beritahu. Jadi kalau power steering Verosa itu dia ada vakumnya ya. Ini vakumnya untuk mengangkat idle up gas dari karburator ya. Ini coba saya putar setirnya, ini akan terangkat. Nah, seperti ini prosesnya ya. Jadi dia untuk idle up, saat power steering diputar, setir diputar, maka ini akan terangkat naik untuk membantu putaran mesin, sehingga komponen nanti tidak ngedrop saat kita putar setirnya. Oke sahabat mekanik, untuk pekerjaan kita kali ini sudah beres dan oke. Untuk perbaikan power steering Verosa, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke.